Pada kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial biasa orde 1. Ada beberapa persamaan diferensial biasa, diantaranya antara lain persamaan diferensial biasa dengan variabel terpisah, ya. Kemudian ada persamaan diferensial biasa yang bisa kita reduksi menjadi persamaan diferensial dengan variabel terpisah, sehingga nanti kita bisa dengan mudah mengintegralkan dan mendapatkan hasilnya. Kemudian nomor 3, kita akan memiliki persamaan diferensial homogen. Apa itu persamaan diferensial homogen? Ini kita akan bahas pada subbab khusus, yaitu persamaan diferensial homogen. Kemudian ada persamaan diferensial eksak, kemudian reduksi ke persamaan diferensial eksak, persamaan diferensial linear orde pertama, dan persamaan diferensial biasa yang bertipe Bernoulli. Nah, semua ini nanti akan kita bahas pada subbab-subbab berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial biasa orde 1 yang khusus, yaitu variabel terpisah. Ya. Jadi pada dasarnya bentuk dari persamaan diferensial biasa dengan variabel terpisah yaitu sudah terpisah seperti ini, antara fungsi fx dengan dx dan fungsi gy dengan vy. Nah, sehingga nanti kita tinggal mengintegralkan masing-masing suku, ya. Kita tinggal mengintegralkan terhadap dx, kita tinggal mengintegralkan terhadap dy sama dengan 0. Nah, sehingga nanti setiap hasil integralnya itu akan menjadi fungsi sesuai dengan variabel yang akan diintegralkan dengan ruas kanan sama dengan suatu konstanta. Nah, contohnya kita punya x plus 1 dx plus y kuadrat min 3 dy. Nah, untuk mencari solusinya kita hanya mengintegralkan setiap sukunya. Maka kita akan memiliki solusi integral x, yaitu setengah dari x kuadrat plus x, kemudian ditambah dengan sepertiga y pangkat 3 min 3y sama dengan suatu konstanta. Nah, ini adalah solusi dari persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Sangat mudah sekali. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu simulasi bahwa tidak hanya bentuk yang seperti ini yang bisa kita selesaikan, tetapi apabila kita memiliki bentuk di mana kita bisa memisahkan setiap sukunya menjadi perkalian antara fungsi fx dengan fungsi dx seperti ini, ya. Jadi setiap suku kita bisa pisahkan menjadi perkalian dua buah fungsi, yaitu fungsi terhadap x dan fungsi terhadap y. Maka dari sini kita bisa mereduksi persamaan diferensial tersebut menjadi persamaan diferensial dengan variabel terpisah dengan cara kita bagi dengan suatu fungsi fx dan gx sedemikian sehingga fungsi dari masing-masing suku ini hanya salah satu variabel yang tersisa, ya. Kita bagi dengan fungsi fx dan gy, sehingga setiap suku memiliki variabel terpisah sudah. Sehingga kita nanti memiliki suatu fungsi hanya terhadap x saja atau yang terhadap y saja untuk setiap sukunya. Ini disebut dengan persamaan diferensial dengan reduksi ke PD variabel terpisah. Nah, Contoh nomor 1, kita memiliki bahwa y kalikan dengan x min 1 dx sama dengan y plus 2x dy sama dengan 0. Kalau kita ingin memisahkan menjadi dua buah fungsi, masing-masing memiliki variabel berbeda, kita lihat bahwa di sini y kalikan dengan x min 1 merupakan suatu perkalian dari dua buah fungsi terhadap y dan terhadap x, begitu juga yang suku kedua. Sehingga kalau di sini kita ingin menghilangkan y-nya di suku yang pertama, maka di sini kita harus bagi dengan
Y. Sedangkan di suku yang kedua, jika kita ingin menghilangkan X-nya, maka kita harus bagi dengan X. Sehingga persamaan diferensial ini kita akan kalikan dengan 1 per X kalikan dengan Y. Sehingga menjadi suatu persamaan diferensial baru yang bentuknya yaitu X min 1 per X dx plus Y plus 2 per Y dy sama dengan 0. Nah, dari sini kita sudah memiliki bentuk PD terpisah, sehingga kita hanya mengintegralkan masing-masing. X min 1 per X kalau kita bisa pisahkan menjadi 1 min 1 per X dx plus integral 1 plus 2 per Y dy sama dengan 0. Sehingga kita memiliki di sini saat integral 1 adalah X min ln X plus Y plus 2 kali ln Y sama dengan konstanta. Nah, jadi solusinya seperti ini. Oke, nah sedangkan di nomor 2 kita kalikan dengan 1 per Y kalikan dengan 1 plus E kuadrat untuk untuk memisahkan kedua fungsi tersebut. Nomor 4 kita kalikan dengan 1 per 1 plus E pangkat min X kalikan dengan cos Y. Sedangkan nomor 3 kita kalikan dengan 1 per Y kalikan dengan X. Nah, dari sini kita bisa membuat persamaan diferensial tersebut menjadi persamaan diferensial yang benar-benar terpisah antara variabel X dengan variabel Y. Kemudian langkah berikutnya yaitu kita hanya mengintegralkan masing-masing suku terhadap variabelnya masing-masing. Nah, untuk itu di sini kita memerlukan teknik pengintegralan yang kuat. Pengintegralan yang kuat. Nah, di sini